Memang hidayah benar-benar hak mutlak milik Allah. Ini saya mau cerita kisah nyata yang saya alami sendiri tahun 2016 saat libur Ramadan. Seorang gadis dari Singapura, usia 16 tahun, namanya Joycelyn. Dia sering tanya-tanya tentang Islam. Saya pun dengan sabar meladeni. Bermula lewat Facebook sampai lanjut ke WA. Sering teleponan juga buat setoran hafalan-hafalan doa. Dan waktu itu saya sangat antusias bimbing dia. Kenapa? Satu, karena dia non-muslim, bapak Hindu, ibu Kristen, dan dia sendiri ingin masuk Islam. Kedua, ya yang namanya masih bujang waktu itu ya. Ketemu cewek cantik, putih, tajir, siapa yang nggak ser? Tapi tetap saya jaga batasan dalam komunikasi kami. Karena bagaimanapun juga saya seorang santri. Dia tertarik dengan Islam sudah sejak lama. Dia sudah sering belajar Islam, ngaji, ikut puasa, ikut-ikutan sholat sama teman-teman Melayunya di sana. Kalau subuh dia ikut sholat sama pembantunya, Mbak Janah, di kamarnya dia. Mbak Janah ini TKW dari Cirebon. Nah, dia ngelakuin itu semua sembunyi-sembunyi. Keluarganya nggak ada yang tahu. Dan fun fact-nya apa? Dia belum syahadat. Sampai suatu saat, saya ajak dia buat ucap syahadat dan dia mau. Tapi, kata dia, nunggu kesempatan rumah sepi. Kalau enggak, bisa dihabisi dia sama bapaknya kalau ketahuan. Singkat cerita, dia pun saya bimbing syahadat via telepon. Disaksikan teman-teman saya, santri-santri Dalwa Jawa Tengah yang waktu itu lagi ngadain sanlat di SD IT Al-Firdaus, Peleburan, Semarang. Sejak keislamannya, dia pengen dipanggil Khairun Nisa. Saya pun panggil dia Nisa. Saya kasih tahu dia untuk banyak-banyak sholawat karena saya nggak bisa terus-terusan bimbing. Bentar lagi masuk pondok, nggak bisa pegang gadget. Kalau banyak sholawat, insya Allah Rasulullah nanti yang bimbing karena ada keterangan ulama. As-sholatu ala nabi syaikhun liman la syaikhalah. Sholawat kepada Nabi adalah pembimbing bagi orang yang tak punya guru. Awalnya dia tanya, berapa kali sehari sholawatnya? Saya jawab terserah, sebanyak-banyaknya. Tiap hari saya tanya, udah berapa kali sholawatnya hari ini? Dia jawab 100, 300, 700. Pokoknya makin hari makin banyak. Lama saya nggak tanya, karena saya juga banyak kegiatan waktu itu. Pas saya tanya lagi, udah berapa sholawatnya hari ini? Dia jawab 21.000. Dalam hati, gila nih bocah. Ana yang santri aja nggak sebanyak itu. Semangatnya emang the best dalam hal improve Islam. Sampai kemudian tanggal 14 Juli 2016, saya berangkat pondok. Tanggal 19 Julinya di pondok, saya umpet-umpetan pinjem gadget pengurus. Buka Facebook. Ada pesan 4 hari yang lalu dari akun FB-nya Joycelyn. Tapi yang kirim ternyata Mbak Janah. Jadi Mbak Janah itu juga dikasih izin pakai HP dia. Mbak Janah ngabarin kalau Nisa masuk rumah sakit, koma, penyakit lambung kronis. Gara-garanya pas kemarin saya berangkat pondok, ternyata dia kepikiran. Padahal lagi puasa Syawalan tapi nggak buka puasa sampai malam. Dia yang emang punya riwayat lambung akhirnya drop. 3 hari berikutnya, tanggal 22 Juli 2016, Mbak Jana kasih kabar kalau Nisa meninggal dunia. Saya minta agar Mbak Jana bilang ke keluarganya agar Nisa dimakamkan secara Islam. Karena dia muslimah. Tapi keluarganya nggak percaya. Padahal sudah dikasih bukti rekaman syahadatnya via telepon. Tapi keluarganya kekeh untuk memakamkan dia menurut agamanya. Dan jasadnya pun akhirnya dikremasi. Oh ya, ada satu yang ketinggalan. Saya pernah nanyain ke dia, kenapa kok tertarik dengan Islam? Dia jawab, karena mimpi. Dia ini pernah mimpi ketemu sama perempuan yang sangat cantik. Bilang, cantik di dunia nggak ada apa-apanya ketimbang cantik di akhirat. Dia bingung maksudnya apa. Lalu perempuan itu ngasih secari kertas bertuliskan Arab. Tiba-tiba mimpi beralih di dalam kapal di tengah laut. Ombaknya ganas, dia pegangan di kapal sambil teriak Allahu Akbar. Dan dia pun bingung kenapa dia teriak Allahu Akbar. Sampai akhirnya dia pun bangun. Nah pas bangun ini dia ngerasa ada sesuatu di genggaman tangannya. Pas dia lihat ternyata secari kertas yang tadi didapat dalam mimpi. Awalnya saya nggak percaya. Masa iya? Saya pun tanya ke Mbak Jana. Dia bilang beneran. Nisa anaknya polos, nggak pernah bohong. Saya pun pengen ngeliat secari kertas itu kalau masih ada. Dan ternyata masih. Difoto lah, dikirim ke WA, saya baca tulisannya, ternyata itu penggalan ayat Al-Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. File fotonya hilang, karena disimpan di WA dan HP rusak. Yang tersisa cuma yang ada di Messenger. Can you spell the shahada? No. Okay. Okay, I will lead you. And you follow me. Okay. Wait, I also will make it loudspeaker so that my friend also hear your shahada. Okay? Okay. Okay.
Oke. Oke bro, mancing sana. Iya, ya. Kudu. Nisa, Iya. asyhadu Ashhadu al Allah. ilaha Ashhadu an la ilaha illallah illallah. wa asyhadu Wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Okay, thank you. So now you wait. I will put in the headset first. Okay. Now we can continue. Thank you. And your shahada is really nice. Then are you crying? Okay. Are you crying? Nila? Yeah, I crying because I happy. Yeah, and my friend also hear your shahada, and your Islam now is rasmi, you know. You're no. Thank you so much for everything. Yeah. Dan untuk roh saudari kita, Joycelyn Wong alias Khairun Nisa, Al-Fatihah.